Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumidin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, sehingga masih bisa bertemu dalam agenda pengajian Ahad pada maghrib. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan remaja putra dan putri DKM Masjid Al-Madinah selama ini Allah berikan kemudahan, Allah berikan pahala sehingga kita menjadi anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat wa salam semoga tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini terhimpun dalam golongan yang insya Allah di yaumil akhir nanti mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik dan remaja putra dan putri ya, untuk agak tenang agar kajian pada kali ini bisa kita pahami. Kesempatan pada malam hari ini kajian akan diisi oleh Ustadz Muhammad Edison. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kajian ba'da maghrib akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Edison. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang sudah hafal sifat 20? Ayo.
Ayo, siapa yang berani nih pakai mic nih? Terakhir sampai mana ya kemarin itu? Wujud kidam bako mukhalafatul hawadis qiyamuhu binafsihi ya. Qiyamuhu binafsihi. Hari ini mungkin kita tidak bahas ini tapi secara umum saja. Sifat 20 itu maksudnya kita supaya kenal sama Allah. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kenapa tidak kenal, tidak sayang? Ayo. Kalau sayang kan di mulut apa di hati? Di hati. Kalau mulut doang namanya omdo ya, omong doang gitu. Kalau misalnya adik-adik suka es krim misalnya, ada yang belum pernah makan es krim? Yang belum pernah ya? Semuanya udah nih berarti ya? Alhamdulillah semuanya udah berarti. Tahu es krim itu rasanya enak apa enggak? Suka apa enggak? Suka. Berarti kalau suka senang dong gitu kan ya. Kenapa senang tadi? Sudah pernah makan es krim, rasanya enak gitu ya. Seperti tadi, kalau kita kenal Allah, maka kita juga sayang Allah gitu loh. Kita sayang Allah, kita juga cinta Allah karena kenal sama Allah. Walaupun kita tidak bisa melihat ya, ada yang bisa melihat Allah sini? Ada, kalau nggak apa-apa, kalau ada yang bisa bilang aja. Kali bapak-bapak, saya, Pak Jumadi, Pak Pri, Pak bisa ini, bisa belajar. Kalau ada yang pernah. Kalau belum pernah ada yang melihat Allah, berarti kita cuma belajar mengenal gimana? Mengenal sifat wajib Allah salah satunya, mengenal perbuatan Allah gitu ya, mengenal ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu apa aja? Bumi, langit, alam semesta, planet, batu ciptaan nggak batu? Pohon-pohon, ikan, ayam, kucing. Ada yang bisa manusia ciptakan nggak? Manusia bisa ciptakan kucing nggak? Nyamuk bisa nggak? Virus corona bisa diciptakan nggak? Kalau virusnya tidak bisa diciptakan ya, jadi tidak ada yang bisa menciptakan. Ada yang kalau baju ciptaan siapa? Manusia. Bahannya apa ya baju ini? Dari benang ya. Benang dikumpul-kumpul jadi ini nih, dipadat nih. Jadi kumpul jadi ditenun. Kalau dulu tenunnya ada mesin itu, mesin tenunnya itu pakai mesin kayu. Dikumpulin jadi satu jadi kain. Kain jadi potong-potong dijahit jadi baju. Walaupun baju diciptakan oleh tukang jahit, tapi bahannya dari benangnya dari apa ya? Benang dari ada yang dari sutra, dari macam-macam ya, dari tenun kapas ya. Kapas dililitin jadi benang itu, ya macam-macam itu. Manusia nggak bisa menciptakan kapasnya, tapi bisa menciptakan pakaian dari kapas. Apalagi ya? Kalau gorengan, ciptaan siapa tuh gorengan? Ciptaan siapa ya gorengan? Tukang gorengan ya. Minyak gorengnya ciptaan siapa tuh? Bikinan pabriknya dari
kelapa dari sawit ya. Dari sawit itu jadi minyak direbus gitu ya, didestilasi, menguap airnya, keluar minyaknya. Minyaknya disatukan jadi minyak goreng. Minyak sawit atau minyak goreng itu. Kalau sekarang kan minyak sawit ya, dibikin pabrik. Kalau dulu orang-orang tua kita dulu itu bikinnya dari kelapa. Kelapa itu direbus, dibakar, direbus, keluar minyaknya. Minyaknya jadi minyak goreng gitu. Jadi kalau langka minyak goreng sawit bisa bikin dari kelapa tuh Pak. Tanam aja pohon kelapa Pak. Nggak usah pusing Pak, nggak usah ngantri-ngantri. Tanam aja kelapa tuh, nanti sewaktu-waktu mungkin minyak goreng langka lagi tuh. Gitu. Kalau yang nggak bisa ninggalin gorengan kan bingung tuh. Tapi kelapanya ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Jadi apapun yang pada dasarnya semuanya ciptaan Allah gitu ya. Walaupun kita yang bikin minyak gorengnya, pabrik yang bikin minyak gorengnya, kita yang bikin jahit bajunya gitu ya. Apalagi ya, ini Infokus siapa yang bikin ya? Manusia, pabrik gitu ya. Tapi bahan-bahannya dari mana tuh? Ada dari plastik, ada dari besi ya. Plastik tuh dari mana? Ada yang tahu plastik bikinnya dari mana ya? Plastik dari minyak bumi. Nah, minyak bumi ada turunannya itu, dari bensin, ada solar, ada aspal ya. Ada sabun itu juga dari sebagian dari minyak bumi itu. Ada minyak nabati juga gitu. Akhirnya sisa-sisanya itu jadi residunya minyak bumi itu jadi plastik. Plastik dibikin, ciptakan buat itu tuh fokus. Ada dari besi juga. Besi dari mana? Dari tambang ya. Nah, dari tambang besi itu dari Allah juga. Jadi kayu kita bikin itu meja itu kita yang bikin tuh, ketok-ketok tuh Pak Ahu, ketok-ketok ya. Dicat gitu ya. Tapi kayunya dari mana gitu. Kayunya dari pohon. Pohonnya dari Allah. Semua yang kita lihat di muka bumi ataupun di langit, kalau kita bisa ke atas itu semuanya ciptaan Allah. Itulah makanya kita kenal Allah sebagai pencipta. Karena Allah telah menciptakan kita, kata Allah, jangan jangan bikin kerusakan di muka bumi gitu. Jangan buang sampah sembarangan tuh adik-adik, kalau makan es krim, makan ciki-cikian gitu, jangan buang sampah di situ, jangan buang sampah di jalan ya. Karena tidak boleh gitu. Buang sampah di tempat sampah gitu ya. Kalau nggak ada tempat sampah dikumpulin dulu, nanti cari tempat sampahnya gitu ya. Karena kalau kita ngerusak bumi yang sudah diciptakan oleh Allah, kasihan. Yang lain kan yang tinggal di bumi kan bukan cuma kita gitu ya. Ada adik-adik yang lain gitu ya. Sekarang bulan apa ya? Bulan ininya, bulan Arabnya apa ya? Bulan Komariahnya apa ya? Bulan apa? Sya'ban. Oke. Bulan depan bulan apa ya? Ramadan. Oke, ada yang hafal bulan 12? Saya siapa? Ada yang hafal nggak deh? Nanti dinilai nih sama bapak-bapak nanti buat hadiah Ramadan nih. 12 bulan. Ayo, 12 bulan Komariah. Ada yang hafal nggak? Ayo 12. Muharram, apa lagi? Safar, apa lagi? Itu udah bisa tuh aja. Apa lagi? Rabiul Awal, apa lagi? Rabiul Akhir, apa lagi? Jumadil Awal, apa lagi? Jumadil Akhir, apa lagi? Rajab, apa lagi? Sya'ban, apa lagi? Ramadan, apa lagi? Syawal, apa lagi? Zulqaidah, apa lagi?
Zulhijjah. Saya itu udah hafal tuh. Bapak-bapak ada yang hafal nggak? Bilang bapak-bapak nggak hafal nih. Ulang lagi Pak kalau nggak hafal. Kalau Januari, Februari hafal semua ya. Nah, kalau tadi udah sebut yang bulan Arab siapa yang hafal ayo? Apa ya? Kalau nggak kenal bulan nggak bisa ini, nggak sayang juga bulan. Ayo, ayo siapa nih? Gak ada yang mau hadiah nih. Nanti dia dikumpulin sama bapak-bapak. Nanti kita siapa yang terbaik bulan kemarin, bulan ini, nanti di bulan Syaban sebelum Syawal, sebelum Lebaran kita kasih hadiah tuh, ya Pak ya. Insya Allah kita kasih hadiah bagi siswa yang terbaik gitu ya. Yang rapi, yang rajin terawih, yang rajin baca Quran, nanti ada itunya hadiahnya. Ayo ulang lagi ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 kan? Ayo siapa yang berani? Nanti dicatat. Ini ada rekamannya nih, nggak bohong nih, ada rekamannya. Doorpet di bulan Ramadan ya. Pak siapa yang mau ya? Makanya tadi kita harus kenal Allah, ada bulan Islam, ada malaikat. Ayo malaikat siapa yang hafal? Ayo ya, coba sebut, ayo nggak apa-apa. Itu direkam tuh, nanti ada dibuka rekamannya. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Siapa lagi? Oke, nah. Ya. Rakib, Atid ya. Siapa lagi? Ada 10 ya minimal. Malik ya. Siapa lagi? Yang jaga surga tuh siapa ya? Ridwan ya. Kalau Rasul apa enggak Nabi dan Rasul? Apa enggak 25 itu? Siapa? Ini dalam rangka mengenal Allah ya, kenal nabi-nabinya, kenal malaikatnya, kenal bulannya, kenal siapa lagi ya? Kenal para sahabat ya, para sahabat Rasul gitu ya. 10 sahabat Rasul yang jamin surga itu nanti diapalin tuh. Nanti bulan depan kita begini lagi nggak ada masih? Oh enggak ya. Bulan puasa malam Ahad juga sama. Terus sore asar boleh. Oh iya ya boleh. Ya itu sebelum buka puasa nanti kita malam Ahad ya. Sore Sabtu. Sabtu sore kita begini lagi. Nanti Abi kasih kuis tuh. Kuis. Asar. Habis asar sebelum buka puasa. Jadi mungkin jam 5 sampai jam 6 lah gitu ya. Jam 5 lah ya. Nah itu salah satunya tadi mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan Rasulnya, dengan malaikatnya, dengan makhluknya, bumi-bumi ya. Kalau yang belajar ada yang belajar biologi nggak di sini gitu ya? Belum belajar biologi ya, SMP belum ya?
Nah, itu kan belajar tentang bagaimana pohon bisa hidup gitu kan. Itu mengenal ciptaan Allah gitu loh. Semua penciptaan Allah itu ada perbuatan Allah di situ gitu loh. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasakan pahit, manis. Itu ada kuasa Allah di situ. Kita lagi bangun ini bisa melihat, kalau lagi tidur bisa lihat nggak? Bisa lihat nggak? Kalau lagi tidur. Padahal matanya ada kan? Kalau teman kamu nih nggak ngajarin jahil ya, dibuka matanya lagi tidur, lihat nggak dia gitu? Kalau dia belum bangun ya nggak lihat gitu loh. Artinya apa gitu loh? Melihat itu perbuatan Allah gitu loh. Apa artinya? Allah mengasihi kita bisa melihat dengan ruh gitu ya. Karena kita lagi tidur, ruh kita dipegang sama Allah, maka kita tidak bisa melihat walaupun ada mata gitu ya. Ada telinga, kita tidak bisa mendengar gitu loh. Ruh kita ditarik gitu loh. Siapa lagi tadi? Nabi dan Rasul coba. Dari 25. Siapa yang hafal? Adam. Siapa lagi? Idris. Nuh. Siapa ya lagi? Ibrahim, Ismail, apa lagi? Yang rapi supaya enggak ini. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, siapa lagi? Yusuf, Ayub, Yahya, Zakaria, Aisyah, Rasul, siapa lagi kurang? Baru 14. Yunus, ya. Siapa yang namanya Yunus ya? Ilyas, Ilyasa, siapa lagi? Itu dihafal ya nanti ya. Nanti dikasih kuis tuh. Bulan depan lah itu Ramadan tuh biar rame deh. Nama malaikat ya, nama malaikat, nama nabi dan rasul, nama-nama bulan Islam, apalagi ya? Nama-nama surah. Ya. Surah tuh ada 114 tuh, enak ngapalnya tuh. Nama-nama apa lagi? Sampai sini ada yang tanya enggak? Tanya dong. Jadi ayat ini menceritakan waktu dulu kita zaman ruh, sebelum lahir ke dunia, ruh itu ditanya sama Allah gitu kan. Jadi ruh ini kenal sama Allah gitu loh. Ruh-ruh kita ini kenal sama Allah. Kamu sekalian semuanya, gitu kata Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, kata ruh kita sebagai ruh menjawab ya. Qaulu bala syahidna gitu loh. Ini nanti sebagai direkam sama Allah nanti sebagai hujah nanti di hari yaumil akhir nanti akan ditanya lagi. Kan dulu udah kenal, kenapa sekarang lupa gitu loh. Nah, sekarang makanya Abi kenalkan lagi, kita saling mengenalkan lagi. Coba mengenal Allah gitu dengan sifat-sifatnya, sifat 20 dihafal ya. Nabi dan Rasul, malaikat, sahabat Nabi, bulan-bulan Islam, macam-macam tuh nanti ada kuisnya. Sampai sini pertanyaan aja Pak, silakan. Pertanyaan aja. Ya.
Ya, silakan. Ya. Rezeki. Nggak apa-apa, dari mana aja. Oke ya. Jadi Allah itu Maha Rahman dan Rahim ya. Maha Rahman dan Rahim. Jadi kalau namanya Maha Rahman itu artinya apa? Ar-Rahman itu pengasih ya. Ar-Rahim itu penyayang gitu. Jadi walau semua ini kan ciptaannya Allah, termasuk orang ateis ya. Orang ateis, orang Nasrani, orang Yahudi, orang kafir gitu ya. Orang Islam, orang sehat, orang gila, semuanya ciptaan Allah. Selama Allah mencipta, Allah jamin semua rezekinya itu. Bahkan sampai semut buta, binatang yang buta itu pun dijamin sama Allah rezekinya. Selama dia dijamin berarti masih ada rezekinya. Kalau dia sudah tidak ada rezeki dia akan mati gitu atau meninggal gitu ya. Jadi orang ateis termasuk dijamin rezekinya sama Allah walaupun dia tidak beriman gitu loh. Itu masalah lain lagi kalau beriman atau tidak di dunia kan. Nanti akan dibalas di akhirat. Kalau yang beriman insya Allah dapat apa? Dapat kenikmatan berupa apa kalau di akhirat nanti orang beriman? Surga ya, insya Allah gitu ya. Kalau orang yang tidak beriman, insya Allah dapat neraka seperti itu gitu ya. Jadi orang kan banyakkan orang kafir, banyakkan orang beriman di dunia sekarang. Banyakkan orang kafir ya. Penduduk dunia berapa ya? Berapa miliar sekarang? Penduduk dunia berapa miliar? 7 miliar lebih, hampir 8 miliar. Nah, jadi muslimnya ada berapa ya? Muslimnya 1,3 miliar, hampir 1,5 miliar. Jadi hampir 20%. Jadi kalau ada di dunia ini orang 5, yang muslim berapa orang? 20%. Nah, 20% muslim di dunia. Jadi 80%-nya kafir. Kalau ada 5 orang, berapa orang Islamnya? Ini matematika nih. 5 orang, 5 orang, 1 orangnya berapa? Muslimnya berapa orang? Dari 5 orang? 20%. Jadi 5 kali 20% berapa? Matematika nih Mas saya SMA nih, SMP udah bisa jawab nih. Ya, dari 5 orang berapa orang muslimnya? Enggak usah pusing ya, dari 10 orang berapa muslimnya? Kalau 20%. Nah, ya 2, kalau dari 5 berapa? 1 ya. Jadi itu 20% di dunia itu yang muslim rata-rata lah muslim ya. Kalau nggak tahu kalau dihitung ada muslim KTP dan itu lain lagi pembahasannya. Jadi banyak orang kafir. Non muslim itu kan disebut kafir ya. Ada yang beragama, ada yang nggak beragama juga gitu, ateis, Nasrani, Hindu, Buddha, ateis dan lain-lain gitu ya. Tapi Allah kasih rezeki nggak? Kasih semuanya gitu loh. Ada orang non muslim dia kaya raya gitu, punya uang banyak gitu, punya mobil banyak gitu ya. Walaupun dia tidak Islam ataupun dia ateis misalnya, tidak percaya pada Tuhan, tetap Allah kasih. Tapi nanti
dibalasnya nanti kalau sudah di akhirat. Kalau dia tidak beriman juga sampai dia meninggal, nanti masuk apa ya? Neraka. Nauzubillah min dzalik. Kita berdoa supaya tidak masuk neraka. Jadi muslim walaupun dia kaya ataupun miskin, selama dia muslim terus dia mati dalam keadaan beriman, insya Allah masuk surga. Makanya jangan kita tidak beriman, kita sudah dikasih iman, kasih modal nih gitu loh ya. Pertahankan iman kita, belajar Islam yang baik gitu ya. Sampai kita akhir hayat, sampai kita meninggal nanti gitu ya. Ada pertanyaan lain lagi? Nah, itu dia. Tadi siapa tadi namanya Pak? Ah, itu deh, Taufik. Yang bisa jawab tadi siapa? Malaikat ya ada. Itu direkam tuh, apa? Jadi kita kumpulin insyaallah, kumpulin dana buat insyaallah buat. Oh ya, boleh boleh. Gak apa-apa. Ya, silakan. Ya, arsy. Arsy itu Allah gambarkan itu seperti istana ya. Istana. Jadi Allah ingin menunjukkan kekuasaannya gitu ya. Jadi waktu belum ada arsy kan Allah sendiri kan. Allah ciptakan arsy. Arsy itu sebagai simbol kekuasaannya dia. Itu seperti istana, singgasana ya. Tapi Allah tidak duduk di situ, cuma Allah bilang itu kekuasaanku. Karena Allah tidak bertempat gitu kan. Allah tidak menempati tempat, karena tempat tuh yang menempati tempat tuh makhluk gitu ya. Makhluk. Jadi arsy itu sebagai kerajaan yang sangat besar. Kalaupun dia bilang kursi atau kalau raja itu kan ada tempat duduknya itu, ya kan? Itu besar sekali. Besar dari langit dan bumi gitu malah. Besar dari surga dan neraka gitu loh. Saking besarnya gitu loh. Kita kan manusia ini kecil gitu ya. Manusia ini jangankan se-RT aja kita kecil banget kan kalau dihitung sama RT. Belum lagi dihitung RW, kelurahan, kecamatan, bumi, galaksi di alam semesta kita kecil banget gitu. Nah, arsy itu lebih gede dari itu gitu loh. Dan Allah itu juga lebih gede dari itu gitu loh. Jadi Allah kalau yang lebih gede dari arsy, nggak mungkin Allah duduk di arsy kan, nggak mungkin. Walaupun itu Allah bilang itu singgasana gitu ya, tempat kekuasaannya raja gitu, seperti itu. Allah ingin menunjukkan dia berkuasa maha besar gitu ya. Kalau Allah duduk di kursi di arsy, berarti Allah jadi lebih kecil dari arsy kan? Tapi tidak, Allah tidak seperti itu. Jadi itu cuma simbol aja kekuasaan dari Allah gitu. Jadi kita berlepas diri dari membuat Allah seperti makhluk gitu. Kita tidak membuat Allah seperti makhluk, tapi justru makhluklah yang di atas Allah berkuasa atas makhluk. Gitu. Laisa kamitslihi syai'un, tidak mukhalafatul hawadis. Berbeda dari segala yang baru gitu. Laisa kamitslihi syai'un, berbeda dari segala satu pun yang ada gitu. Allah seperti itu. Ars bisa dibilang istananya Allah, tapi bukan berarti Allah diam di istana itu gitu. Kita tidak tahu Allah di mana gitu. Seperti itu. Allah belum memberkasih tahu gitu. Yang jelas Allah dekat sama kita. Gitu. Jelas ya, ars itu istananya Allah. Karena Allah ingin menunjukkan kalau di raja-raja di dunia kan punya istana masing-masing tuh. Istana yang paling gede istananya siapa ya? Raja siapa tuh?
Raja Sulaiman itu istana yang paling besar, cuma sekarang sudah tidak terlihat. Tapi dia kekerajaannya paling besar di seluruh dunia ya. Tidak ada kerajaan yang lebih besar dari Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah berikanlah aku kerajaan yang tidak ada tandingannya lagi setelahku. Gitu. Itu makanya Raja Sulaiman raja yang paling besar. Maksudnya kekuasaannya lebih besar. Tapi di atas itu tentu ada kerajaannya Allah yang paling besar tentunya. Kalau dianggap Allah punya kerajaan, padahal Allah lebih besar dari kerajaan itu gitu. Maha besar. Kita tidak bisa membayangkan gitu. Kecuali nanti kalau kita masing-masing di surga ketemu sama Allah, baru bisa lihat Allah gitu loh, kekuasaan Allah. Baru bisa lihat apa zatnya Allah secara nyata gitu ya. Tapi kalau ada yang bilang ars itu kerajaan boleh, tapi jangan dibilang Allah itu tinggal di situ, jangan ya. Nah, gitu. Yang Allah itu kekuasaannya Allah lah. Gitu. Seperti itu. Allah belum sawab. Siapa lagi? Ya, Jubair. Salat jamaah atau salat sendiri? Maksudnya lewat di depan kita gitu ya. Kalau salat jamaah nggak apa-apa, artinya tidak membatalkan, tidak maksudnya tidak mengganggu salat. Walaupun dia kalau anak kecil dia lewat salat nggak apa-apa, asal jangan lewat di depan imam. Imam, jadi batas sutrohnya itu imam. Kalau di jamaah di belakangnya, kalau ada yang salat ya sebaiknya sih dilarang gitu. Kalau bisa ngelarang, kalau kita tahu kita stop gitu ya supaya dia ingat. Tapi tidak mengganggu sholat sih sebenarnya. Yang membatalkan sholat itu kalau dilewat di depan imam. Gitu. Tapi kalau kita sholat sendiri, jangan ada yang lewat di depan kita. Dikasih batas, dikasih sejadah gitu ya. Sejadah dilempar. Jadi nggak boleh lewat di atas sejadahnya, di bawah di dalam sejadahnya itu tidak boleh lewat. Di luar sejadah nggak apa-apa. Jadi anak-anak gitu ya kalau lagi sholat ya sholat, jangan lari-larian gitu loh. Tapi kan kita kadang-kadang anak balita ya yang nggak tahu, belum bisa dikasih tahu ya nggak mau. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau anak yang sudah SD, sudah balik gitu ya itu sholat yang tertib, jangan ngobrol gitu ya, jangan bercanda gitu ya, jangan pukul-pukulan gitu ya. Nanti kalau udah selesai sholat baru kesian yang sholat ini jadi terganggu gitu ya, bapak-bapak, kakak-kakak yang sudah balik itu sholatnya terganggu, dosa gitu ya. Jadi adik-adik itu jangan ganggu kalau sholat. Gitu. Ada lagi? Kenapa? Boleh kalau sholat tahajud gitu ya, sholat duha gitu ya, boleh berjamaah. Terus ada sholat gerhana kan sholat sunnah, sholat id itu kan sholat sunnah juga, berjamaah boleh. Tapi kalau lebih bagus sih sendiri-sendiri, kecuali yang memang sholat id yang nggak mungkin sendiri, sholat id kan, sholat id, sholat gerhana yang nggak mungkin sendiri. Tapi kalau sholat tahajud itu boleh berjamaah, boleh tidak. Jadi boleh. Nah, itu dicatat tuh. Ya, silakan. Kita tutup ya. Tadi dibuka sama Al-Fatihah, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.